Halo saudara, saya Helmi Yohanes dan tim VOA bergabung dari Arlington, Virginia untuk menyampaikan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden Donald Trump mengatakan ia tidak akan memberlakukan karantina di negara bagian New York, New Jersey, dan Connecticut setelah sebelumnya ia mengisyaratkan akan melaksanakan hal itu. Dalam sebuah cuitan Sabtu malam, Trump mengatakan ia telah meminta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC untuk mengeluarkan anjuran perjalanan untuk dilaksanakan gubernur 3 negara bagian itu dalam konsultasi dengan pemerintah federal. CDC kemudian mengeluarkan anjuran agar warga New York, New Jersey, dan Connecticut menahan diri dari perjalanan tidak penting selama 14 hari sehubungan dengan tingginya sebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Sebelum keberangkatannya ke Virginia untuk melepas kapal rumah sakit USNS Comfort, Presiden Trump mengatakan ia tengah mempertimbangkan karantina di 3 negara bagian itu. Kapal rumah sakit ini berangkat dari Norfolk, Virginia dan dijadwalkan tiba di New York hari Senin untuk membantu meringankan sistem layanan kesehatan kota itu yang kewalahan menangani pandemi virus corona. Presiden Trump juga telah menandatangani undang-undang paket stimulus senilai $2,2 triliun yang mengatur bantuan dana bagi warga dan perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam paket ini, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar $1.200 bagi setiap warga pembayar pajak yang berpenghasilan di bawah $75.000 per tahun. Hingga hari Minggu tercatat hampir 125.000 kasus positif corona di Amerika, dengan korban meninggal mencapai 2.191 orang menurut data Johns Hopkins University. Sementara itu, Kamis lalu Presiden Donald Trump bersama para pemimpin negara-negara G20 termasuk Presiden Jokowi melakukan KTT virtual untuk membahas langkah yang bisa diambil bersama untuk mengatasi pandemi virus corona. Di kota New York, Tentara Garda Nasional mulai mengubah pusat konvensi menjadi fasilitas kesehatan untuk menopang rumah sakit yang kekurangan tempat tidur. Ini adalah salah satu cara negara bagian New York menghadapi wabah virus corona. Sejak Kamis 26 Maret, jumlah kasus pasien positif corona di Amerika Serikat telah melampaui negara manapun, termasuk Tiongkok dan Italia. Namun Presiden Donald Trump menganggap enteng angka ini. I think it's a tribute to testing. Number one, you don't know what the numbers are in China. China tells you numbers. Kamis pagi, Trump dan para pemimpin negara-negara industri yang tergabung dalam G20 bertelekonferensi membahas tanggapan global menghadapi pandemi ini. Strategi penanggulangan yang dilakukan pemerintahan Trump dikritik berbagai pihak, termasuk dari luar negeri. My expectations are that things are going to get far worse before they get better. In the past, have been a leader for the world. I think very few people in the world now are looking toward the United States for leadership. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menjanjikan tambahan dana bantuan sebesar $274 juta Amerika untuk 64 negara terdampak virus corona, termasuk Indonesia. Dari Washington DC, VOA. Beralih ke produsen minuman beralkohol yang ikut berkontribusi menekan penyebaran COVID-19 di Amerika Serikat. Sejumlah pabrik penyulingan alkohol kini mengalihkan produksi mereka untuk membuat penyanitasi tangan atau hand sanitizer yang belakangan langka di pasar. Eight Oaks Farm Distillery adalah sebuah tempat penyulingan minuman beralkohol yang biasanya memproduksi vodka, rum, dan whisky. Tapi sejak pertengahan Maret, produksi perusahaan yang terletak sekitar 100 km dari Philadelphia, negara bagian Pennsylvania ini, dialihkan. So what we're doing today is we have shifted focus from making beverage alcohol products and put 100% of our resources towards making hand sanitizer for our community. Bagi yang mampu membayar, mereka dipersilahkan membayar. Sementara bagi yang tak mampu, mereka dipersilahkan mengambil secukupnya. Hal serupa dilakukan Falls Church Distillers, produsen minuman beralkohol di Virginia, tak jauh dari Washington DC. And people don't need to be gouged. And we were able to fulfill that need based on, our chemistry staff, our distillation capabilities, and what we know how to do, make whiskey and bourbons and things of that nature. And this is very similar to that. Untuk mengalihkan produksi ke hand sanitizer, perusahaan-perusahaan yang umumnya UKM ini memerlukan dispensasi dari pihak berwenang. Itu pula yang dilakukan sebuah penyuling minuman beralkohol di Spokane, negara bagian Washington. We're spending money to do this when economically it may not be the best time to do so, but things like that will take care of themselves. It's a diversion. I mean, I could be sitting here and being depressed about everything and filling bottles. It's okay.
That's the hardest thing about this, and I think that's what everyone struggles with the most. I mean, we're all people who like to know things and control, and no one is in control of this scenario. Pengalihan produksi ini dimungkinkan karena tempat penyulingan alkohol sudah memiliki satu bahan dasar penyanitasi tangan, yaitu alkohol dengan kadar setidaknya 60%. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok seorang perancang muda Indonesia keturunan Amerika yang mengembangkan busana kebaya di kota Baltimore. Stacy Stoop terinspirasi kebaya tradisional Indonesia dan mewujudkannya menjadi busana yang digemari oleh perempuan Amerika. Bali telah menginspirasi Stacy Stoop, pengusaha dan desainer muda keturunan Indonesia di Baltimore, negara bagian Maryland. Ia merancang sendiri kebaya dan mengubahnya menjadi adibusana. Saya pindah di Bali umur 30 tahun. Saya lihat wanita pakai baju kebaya. Saya pikir dia kelihatan cantik sekali. Saya campur experience di fashion industry di London. Saya sekolah di situ sama baju kebaya, bikin collection nama Elsa Fitzgerald. Kelihatan kayak baju vintage, tapi sedikit exotic. Berkolaborasi dengan MICA, Maryland Institute College of Art, Stacy mewujudkan sketsa desainnya pada kain print. Stacy menjadi jembatan industri busana dengan pendidikan yang menggabungkan teknologi, seni, tekstil, dan mode. Ia menggunakan bahan celup alami untuk bahan printnya. So we're just really brainstorming different ways to create clothing and textiles and patterns that aren't as harmful to the environment. Ide Stacy Stoop mengembangkan dan memahami falsafah kebaya juga didukung Nuri Auger, pembuat kebaya tradisional yang bermukim di Baltimore. Stacy sangat cerdas ya dan cermat, dan saya nggak ada kesulitan memberi pelajaran ke Stacy. Kadang-kadang saya juga belajar dari Stacy. Dulu saya tidak pikir untuk garment industry. Dulu saya background di luxury fashion. Waktu saya di Indonesia, saya lihat orang jahit, saya ketemu proses. Berbekal pengalamannya, Stacy bertekad melestarikan dan mengembangkan kebaya menjadi pilihan busana perempuan Amerika dan dunia. Dari Baltimore, Maryland, Made Yoni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.